Kan Nabi pernah membaiat beberapa sahabat untuk tidak minta sama sekali. Dibaiat sama Nabi SAW. Sampai-sampai tongkat mereka itu jatuh ketika mereka ada di unta. Tongkat mereka jatuh. Ada orang di sampingnya, mereka tidak minta sama orang untuk diambilkan tongkatnya, tapi mereka itu turun. Mereka turun daripada tunggangannya, daripada untanya, repotnya luar biasa. Ya, terkadang kita ini jatuh barang kita dari motor, minta tolong sama orang untuk di motor ini pada minta tolong untuk diangkatkan. Ini unta turun ngambil. Nah, fulan, kenapa kok kamu itu tidak minta tolong sama orang yang di sekitarmu? Niscaya mereka akan ngasih tolong kamu. Ya, aku sudah dibaiat oleh Nabi Muhammad SAW untuk tidak minta sama sekali sama siapapun. Maksud Nabi minta upah, minta harta, minta sesuatu. Tapi sahabat ini megang kuat, bahkan minta tolong untuk diambilkan barangnya, tidak mau. Nah, ini sahabat radhiyallahu taala anhu. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan daripada pembacaan kitab Muhammad Al-Insanul Kamil karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Masih berkaitan tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sempurna. Beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki wirid sebelum beliau tidur. Ya, beliau memiliki wirid sebelum beliau tidur. Salah satunya beliau tidaklah tidur kecuali beliau membaca surat Al-Isra atau surat Az-Zumar. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam beliau juga terkadang beliau tidak tidur kecuali membaca Alif Lam Tanzil As-Sajdah wa Tabarak, surat Al-Mulk. Juga diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tidur melainkan beliau membaca musabbihat, ya. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Ini dibaca sebelum tidur. Sebagaimana kita juga membacanya sebelum sholat, maka juga disunnahkan dibaca sebelum tidur. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuwadhibu ala salati dhuha. Wa kana taratan yusalliha rak'ataini wa huwa aqalluha, wa taratan arba'an wa huwa al-aghlab, wa taratan sittan, wa taratan thamaniyah, wa taratan lati 10 12 rak'ah, wa dzalika afdaluha wa aktsaruha. Beliau sallallahu alaihi wasallam selalu muwadhabah. Ya, muwadhabah itu apa? Continue, menerapkan sunnah, yaitu sunnah duha. Yang mana Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya di setiap manusia memiliki 360 sendi, yang mana setiap sendi perlu untuk disyukuri. Dan cara mensyukurinya bagaimana? Dengan sholat duha 2 rakaat. Ya, sholat duha 2 rakaat, maka itu sudah termasuk mensyukuri 360 mafsal, persendian. Ya, bayangkan kalau seandainya persendian kita ini sakit. Ya, kita mau rukuk itu sulit, mau naik tangga sulit. Ya, mau angkat berat juga sulit. Semuanya dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita syukuri, dan bersyukurnya adalah cukup, kata Nabi, dengan sholat duha 2 rakaat. Ini Nabi Muhammad SAW terkadang sholat duha 2 rakaat, dan terkadang 4 rakaat. Ini yang paling sering. Biasanya Nabi Muhammad SAW sholat duha 4 rakaat. Terkadang beliau sholat 6 rakaat. Beliau juga terkadang sholat 8 rakaat, dan beliau juga terkadang sholat 12 rakaat. Dan ini yang paling banyak dan juga yang paling afdal. Ya, ini daripada sholat duha. Ulama mengatakan la faqra ma'ad duha, ya, kama la ghina ma'az zina. Tidak mungkin miskin orang yang senantiasa sholat duha, sebagaimana tidak mungkin kaya kalau seandainya seseorang itu dibarengi dengan zina. Ya, zina pasti membawa kefakiran. Duha pasti membawa
kekayaan, dan kekayaan terkadang kekayaan jiwa, terkadang kekayaan materi, ya. Terkadang kekayaan materi ini lebih diutamakan karena Nabi Muhammad SAW meminta yang namanya kekayaan jiwa, ya, sehingga kekayaan jiwa yang lebih diutamakan, ya, bukan kekayaan materi. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, Allahumma inni as'aluka ghina, ya. Ya Allah, saya meminta kekayaan. Maksud kekayaan apa? Ghinan nafs. Kenapa kok Nabi Muhammad SAW cuma mengatakan kekayaan saja? Dan ulama menafsirkannya bahwasanya kekayaan jiwa. Karena Nabi ditawari Allah emas satu gunung, beliau SAW tolak. Beliau punya kambing satu lembah diberikan kepada fuqara wal masakin. Beliau memiliki harta banyak daripada harta rampasan perang. Dapat perang, harta rampasan ghanimah banyak, semuanya dikeluarkan, bahkan kepada keluarganya tidak dikasih, ya. Maka tidak ada yang namanya Nabi minta kekayaan, tetapi Nabi di sini meminta kekayaan jiwa, sehingga seorang itu ngerasa tenang, sehingga seseorang itu tidak kepikiran, tidak takut, ya. Dia tahu bahwasanya semuanya ini yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang orang yang kaya materi malah dia takut jatuh miskin, ya. Sehingga Imam Abdullah bin Abdul Haddad mengatakan orang yang miskin adalah orang yang takut miskin, ya. Materinya bagaimanapun kalau sudah takut miskin, dia termasuk orang miskin meskipun dia punya saldo jutaan, ya. Kalau seandainya dia takut miskin, ya dia punya jiwa yang namanya jiwa miskin. Yang diminta sama Nabi adalah kekayaan jiwa, ya. Sehingga kemarin kita baca di dalam hadis bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika beliau bersabda, man yastaghni yughnihillah wa man yasta'fif ya'ifahullah. Barang siapa yang merasa cukup, ya, tidak menunjukkan kemiskinan, yughnihillah, maka Allah Subhanahu wa taala kasih kecukupan, kasih kekayaan. Wa may yasta'fif, barang siapa yang iffah, menjaga dirinya daripada perbuatan yang haram, menjaga supaya tidak minta sama orang, ya'ifahullah, maka Allah Subhanahu wa taala kasih sifat iffah. Ketika sahabat mendengar sabda ini langsung diamalkan. Beliau mengatakan, setelah beliau mengamalkan tidak pernah minta sama orang, beliau mengatakan, setelah aku mengamalkan ini maka aku tidak dapati ada orang yang lebih kaya daripadaku di kalangan orang-orang Ansor. Karena apa? Tidak minta. Bahkan Nabi pernah membaiat beberapa sahabat untuk tidak minta sama sekali. Dibaiat sama Nabi SAW. Sampai-sampai tongkat mereka itu jatuh ketika mereka ada di unta, tongkat mereka jatuh. Ada orang di sampingnya, mereka tidak minta sama orang untuk diambilkan tongkatnya, tapi mereka itu turun. Mereka turun daripada tunggangannya, daripada untanya, repotnya luar biasa. Ya, terkadang kita ini jatuh barang kita dari motor, minta tolong sama orang untuk di motor ini padahal. Minta tolong untuk diangkatkan. Ini unta turun ngambil. Hai fulan, kenapa kok kamu itu tidak minta tolong sama orang yang di sekitarmu? Niscaya mereka akan ngasih tolong kamu, ya. Aku sudah dibaiat oleh Nabi Muhammad SAW untuk tidak minta sama sekali sama siapapun. Maksud Nabi minta upah, minta harta, minta sesuatu. Tapi sahabat ini megang kuat, bahkan minta tolong untuk diambilkan barangnya, tidak mau. Ya, ini sahabat radhiyallahu taala anhu. Wa kana idza shallal fajr arba'a fi majlisihi wa kana idza shallal fajr tarabba'a fi majlisihi yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki kebiasaan kalau setelah beliau sholat fajar, beliau itu duduk di majlisnya, duduk di tempat sholatnya sampai terbit matahari. Dan ini dilakukan sampai sekarang di Tarim. Para habaib, para ulama sholihin di Yaman, maka mereka itu menganggap apa? Sholat subuh kemudian nunggu sampai isyraq ini termasuk seperti hal wajib bagi mereka. Begitu juga sholat duha sama sholat witir itu seperti hal wajib, ya. Nabi Muhammad SAW duduk
sampai apa? Sampai isyraq, terbit matahari. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW melarang seseorang untuk tidur sebelum terbit matahari. Ya, sehingga para ulama mengamalkan ini. Maka kita perlu untuk mengamalkan ya bis salat subuh, baca wirdul latif dan lain sebagainya daripada zikir yang dikumpulkan oleh para ulama yang itu bersumber daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan diriwayatkan dalam hadis bahwasanya seseorang yang duduk daripada fajar sampai isyraq maka dia lebih baik daripada seseorang yang mencari dunia keliling dunia. Ya. Lebih apa? Lebih mandi orang yang memakmurkan antara subuh sampai fajar daripada orang yang keliling dunia mencari rezeki. Ya, sehingga terkadang ya ketika kita ini tanya sama guru kita, ya Habib bagaimana mengamal cara ya, kita minta amalan supaya melancarkan rezeki. Maka beliau menjawab, ya, memang ada amalan untuk melancarkan rezeki, akan tapi terkadang kami tidak menggunakan itu. Tolak ukur kami adalah bagaimana seseorang menjalankan syariat. Itu tolak ukur. Ya, jadi intinya bagaimana engkau menerapkan syariat di dalam hidupmu. Itu rezeki bakal datang. Kalau syariat betul-betul dijaga, maka rezeki akan datang. Kemudian terlebih lagi habis fajar sampai isyraq, kemudian sholat duhanya, kemudian sholat witirnya, kemudian zikir setelah asar daripada surat al-waqiah, kemudian ba'dal isya. Zikir yang bisa kita kerjakan kita kerjakan itu lebih kuat di dalam menarik rezeki daripada kita mengamalkan. Tentunya yang mengamalkan itu ada, tapi guru kita Habib Muhammad bin Husain bin Ahmad al-Habsyi, dia mengatakan tolak ukurnya adalah apa? Syariat. Ya, kau jalankan syariat sekuat-kuatnya, sebaik-baiknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan rezeki. Ya, karena wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini intinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala kasih solusi dan Allah Subhanahu wa taala kasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya, rezekinya berupa solusi, rezekinya Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi orang yang bertakwa. Wa kanat lahu nawafil mutlaqah ba'dal maghrib, fataratan yusalli min ba'dal maghrib ila isya. Beliau sallallahu alaihi wasallam terkadang salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak itu apa? Salat sunnah tanpa gate, tanpa embel-embel, tanpa ikatan, seperti usolli Allahu akbar, usolli lillahi ta'ala Allahu akbar. Tidak menyebutkan sholat ba'diyah atau qobliyah, sholat awal pindah, Allahu akbar. Beliau sholat dari maghrib sampai isya. Ya. Terkadang beliau sholat habis maghrib itu beliau sholat 12 rakaat. Ya. 6 rakaat. Ya. Beliau terkadang sholat 6 rakaat dan beliau mengatakan innaman wadhaba 'alaiha ghufirat lahu dzunubu wa in kanat mithlu zabadil bahr. Beliau mengatakan barang siapa yang senantiasa sholat 6 rakaat setelah maghrib, ya, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Ya, ini 6 setelah maghrib. Ulama ngajari kalau maghrib biasanya karena cepat ya waktunya, maka mereka itu tidak sholat qobliyah maghrib sebelum sholat maghrib. Yang kita biasa lakukan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah 10 kali. Setelah itu mereka qomat, setelah qomat langsung sholat maghrib. Karena ada yang menganggap bahwasanya sholat maghrib itu sedikit sekali waktunya, makanya mereka mendahulukan sholat maghrib. Setelah selesai sholat maghrib baru mereka sholat qobliyatul maghrib, karena qobliyatul maghrib masuknya itu berbarengan dengan waktunya masuknya waktu sholat. Jadi kalau maghrib, kapan masuknya qobliyah maghrib? Ketika adzan maghrib. Dan kapan keluarnya? Keluarnya berbarengan dengan keluarnya waktu maghrib, sehingga dilakukan setelah sholat maghrib itu masih diperbolehkan. Itu masih dikatakan qobliyatul maghrib. Kita sholat 2 rakaat qobliyatul maghrib dan sholat awabin. Ya, sholat awabin ya 6 rakaat ini. Ya. 2 rakaat qobliyah sama sholat awabin. 2 rakaat pertama. 2 rakaat berikutnya
sholat ba'diyah sama sholat awabin digabung, ya. Sholat ba'diyah sama sholat awabin digabung. 2 rakaat berikutnya sholat awabin saja, sehingga pas 6 rakaat. Jadi digabung, qabliyah maghrib sama awabin 2 rakaat, ba'diyatul maghrib sama sholat awabin 2 rakaat, dan sholat awabin sendiri 2 rakaat. Maka itu dapat menghapus dosa kita meskipun sebanyak buih di lautan. Kalau kita mendengar hadis semacam ini, maka yang diampuni adalah dosa-dosa antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dosa antar sesama makhluk, maka tidak bisa diampuni kecuali setelah kita minta maaf sama orang yang kita zalimi haknya. Jadi tidak dihapus, hanya dosa-dosa yang berkaitan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Wa yaqulu man shalla ba'dal maghrib 6 rakaat lam yatakallam fima bainahunna bisu' adilna bi ibadah ithnai asyarah sana. Diriwayatkan barang siapa yang sholat setelah maghrib 6 rakaat dan tidak berbicara di antara tengah-tengah sholat itu dengan perkataan yang buruk. Perkataan buruk itu apa? Berbicara masalah dunia, yaitu termasuk buruk. Sehingga 6 rakaat, setelah 6 rakaat jangan bicara macam-macam, ya. Kalau bicara dunia di masjid, ya, ini termasuk yang buruk sekali. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya ada orang yang nanti datang ke masjid, mereka duduk halaqah yang mereka bicarakan dunia, tujuan mereka dunia, yang mereka inginkan adalah dunia, duduknya di masjid. Maka kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh sama mereka, jangan duduk sama mereka, ya. Ini bahaya kalau membicarakan kalau bicara apa? Dunia di masjid. Sampai ada orang yang nyari barang yang hilang di masjid. Hei, siapa yang lihat? Uang saya 50.000 hilang di masjid, jerit. Kita disunahkan apa? Doa, ya Allah semoga tidak ketemu. Itu termasuk sunnah. Ya, kalau ada orang jerit di masjid nyari barangnya hilang, kita doakan mudah-mudahan tidak ketemu, syukur kok. Ya, berbicara masalah dunia, sehingga kalau kita mau bicara masalah dunia, kita keluar dulu. Ya, ini termasuk 6 rakaat tidak berbicara buruk. Bagaimana tidak berbicara perkataan fahisyah, perkataan yang buruk, ya. Kemudian tidak berbicara masalah dunia. Barang siapa yang sholat 6 rakaat dan tidak berbicara buruk di antara 6 rakaat tersebut, maka 6 rakaat itu setara dengan ibadah 12 tahun, ya. Setara dengan apa? Ibadah 12 tahun. Ini fadlullah, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang besar bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai seseorang terkadang menganggap besar, ya. Wih, mosok 6 rakaat dibales sama seperti 12 tahun, ya. Karunia Allah besarnya luar biasa. Karunia Allah itu besar luar biasa. Allah kalau menerima daripada seorang hamba, maka sedikit itu bisa dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadlullah wasi', karunia Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa. Wa kana yaqturu minad du'a wa yahutsu alaihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam sering doa dan menganjurkan umat untuk banyak berdoa. Wa kana idza da'a yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi musyiran bi batinil kafaihi nahwa sama' taratan in kana du'a bi nahwi tahsil syai' wa bi dhahirihima ila sama'i taratan idza da'a bi nahwi daf'il bala. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau beliau doa, beliau itu mengangkat kedua tangannya sejajar dengan apa ini namanya pundak. Ya, sejajar dengan pundaknya. Dan kalau seandainya beliau itu meminta sesuatu supaya kita ingin mendapatkan sesuatu, maka beliau meletakkan telapak tangannya ke atas. Ya. Kenapa kok ke atas? Karena langit itu kiblatnya doa, sebagaimana Ka'bah kiblatnya sholat. Jadi bukan berarti kita minta ke langit itu wah di langit, enggak. Ya. Kita sholat menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Kenapa? Karena sholat itu kiblatnya Ka'bah. Tapi kalau masalah doa, maka kiblatnya adalah
langit. Maka ketika kita mengharap sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, ya Allah kasih rezeki, ya Allah kasih jodoh, ya Allah kasih apa, minta, maka kita mengadahkan telapak tangan kita ke atas langit. Tapi kalau seandainya untuk menolak bala, ya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kota ini daripada bala, ya, maka doanya Rasulullah SAW membalik kedua tangannya, ya Allah, seperti Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzuli minas sama, maka dibalik. Kalau untuk menolak bala maka dibalik. Tapi kalau untuk mengharapkan sesuatu maka dengan telapak tangannya, ya. Tapi kalau untuk nolak bala dibalik, ya. Itu termasuk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikan kita termasuk yang dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan antara salat fajar sampai isyraq, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan salat duha, salat witir, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk melaksanakan salat awabin, dijadikan kita termasuk yang memakmurkan antara maghrib dan isya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa yang zahir maupun batin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik para auliya salihin di dalam beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita khusyuk di dalam salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan itminan di dalam hati kita, dijauhkan daripada segala penyakit riya, ujub, kibir, hasad, dan hubbud dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakaratul maut. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.